Halo semua, balik lagi ke tutorial ISPT PPH Badan Part 4 akan membahas tentang penyusutan. Nah, untuk penyusutan itu sendiri caranya ada dua. Yang pertama bisa dengan di input manual dan yang kedua itu dengan cara diimpor. Pertama-tama itu kita pilih SPT PPH, kemudian lampiran khusus, lalu ke daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di sini kita klik yang baru, kemudian kita masukkan untuk data-data hartanya. Untuk cara manual ini saya memberi contoh untuk beberapa aset saja ya. Misalnya yang pertama itu ada building. Building itu untuk jenis hartanya sendiri termasuk ke dalam bangunan permanen. Jadi kita pilih yang kelompok bangunan, kelompok hartanya itu permanen. Untuk jenis usahanya di sini ada semua jenis usaha dan nama hartanya itu di sini karena nggak ada, jadi kita bisa input nama hartanya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa klik baru dan kita namai hartanya itu maunya apa. Kalau sudah, kita bisa pilih nama harta yang sudah dibikin, kemudian lanjut dengan mengisi data-data yang diminta. Di sini ada bulan perolehan, ada tahun perolehan. Kemudian metode penyusutannya itu di sini saya menggunakan metode garis lurus. Untuk nilai buku dan penyusutannya itu nanti akan otomatis terisi sendiri. Kemudian selanjutnya ada catatan tentang harta, itu bisa kita isi dengan nama harta itu sendiri. Kalau bisa antara harta satu dengan yang lain, jangan sampai ada yang sama namanya. Kemudian kalau udah, kita bisa klik simpan. Lanjut pada harta yang kedua itu di sini ada saung. Untuk jenis hartanya itu saung di sini adalah bangunan tidak permanen. Untuk nama hartanya kita bisa menambahkan nama harta yang baru. Di sini saya udah membuat rincian nama harta dengan kode-kodenya. Kemudian untuk bulan dan tahun perolehannya juga diisi sesuai dengan hartanya. Kemudian harga perolehannya kita masukkan. Dan catatan tentang hartanya itu saung belakang. Kemudian kalau udah disimpan dan entry data baru. Untuk yang ketiga itu di sini ada kamar mandi dan pantry building. Jenis hartanya adalah kelompok bangunan, kemudian kelompoknya permanen. Untuk nama hartanya adalah bangunan kantor. Kemudian bulan dan tahun perolehan.
Metode penyusutannya adalah garis lurus dan fiskalnya itu juga garis lurus. Kemudian kita input juga harga perolehan. Terus untuk keterangan hartanya, kamar mandi. Kalau udah, kita klik simpan dan entry data baru lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah lift. Untuk kelompok hartanya itu tidak permanen dan jenis usahanya semua jenis usaha. Kemudian nama hartanya kita input yang baru lagi. Di sini namanya itu adalah lift showroom. Kemudian kita pilih nama harta yang udah diinput tadi, lalu masukkan data-data seperti yang sudah saya jelaskan pada harta sebelumnya. Kalau sudah, kita simpan dan entry data baru. Yang selanjutnya adalah atap rangka baja. Tapi ini termasuk bangunan tidak permanen. Nama hartanya kita input lagi. Kemudian masukkan bulan dan tahun perolehan. Lalu harga perolehan. Dan catatan tentang harta. Kalau sudah, disimpan dan entry data baru lagi. Selanjutnya adalah pesawat telepon. Kemudian untuk jenis hartanya itu bisa di-input yang baru. Di sini jenis hartanya masuk ke dalam alat komunikasi. Kemudian bulan dan tahun perolehannya kita sesuaikan. Lalu harga perolehannya juga diisi.
data baru. Di sini nama hartanya kita tambah yang baru lagi. Untuk yang kelompok 2 di sini ada tambahan. Kalau nggak ada yang ditambah, kita bisa pakai yang sudah ada aja. Kemudian kita isi data-datanya seperti sebelumnya. Untuk penentuan kelompok, jenis usaha, dan nama harta itu bisa dilihat di PMK 96 tahun 2009 lampiran 1. Di situ ada ciri-ciri harta masuknya itu ke kelompok berapa untuk menentukan kelompoknya. Kalau udah kita selesaikan sampai semuanya sudah selesai di input. Kalau sudah disimpan dan kita tidak akan input data baru lagi. Nah, ini udah keisi datanya yang diinput secara manual. Kalau sudah, bisa ditutup. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya asetnya itu ada banyak? Maka caranya itu dengan dimasukkannya itu dengan melalui metode import. Teman-teman, kita bisa melakukan ekspor datanya terlebih dahulu untuk mendapatkan filenya. Di sini kita pilih tahun pajaknya, kemudian kita ekspor ke file yang ingin kita buat. Kalau sudah, ekspornya sudah selesai, kemudian kita buka file yang tadi kita sudah simpan. Nah, di sini ada file yang tadi udah kita input secara manual. Sekarang apabila kalau asetnya ada banyak, ada ratusan atau ribuan, maka supaya lebih mempersingkat waktu, kita bisa dengan menggunakan metode impor. Pas
pastikan dulu data-datanya sudah diisi dengan benar. Untuk nama keterangan hartanya itu jangan sampai ada yang double dan tidak boleh menggunakan tanda baca. Kalau sudah terisi semua seperti ini, baru kita bisa melakukan impor. Kalau sudah, kita save as ke Excel workbook. Kemudian kita save as lagi menggunakan CSV, delimited. Kalau sudah, filenya itu harus ditutup. Sekarang kita masuk ke ISPT badannya, ke menu utility, kemudian import data. Di sini pilihnya penyusutan dan amortisasi dan tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian view data, pastikan jumlah yang diimpor sudah benar. Lalu view data lagi. Sampai semua asetnya sudah terekam. Kalau sudah tidak loading kayak gini, berarti kita bisa klik impor. Nah, impornya sudah selesai. Kalau udah, kita close. Kemudian kita bisa cek lampiran. Di sini semuanya sudah terekam untuk jumlah penyusutannya. Kemudian kita akan melakukan koreksi. Di sini kita masukin jumlah penyusutan secara komersialnya itu berapa. Lalu nanti untuk amortisasinya juga dimasukkan. Maka nanti akan diperoleh selisih penyusutan dan selisih amortisasi yang akan kita masukkan ke koreksi fiskal. Kalau sudah, lampirannya ditutup. Kemudian kita bisa cek ke lampiran 1. Nanti di sini akan otomatis terisi dari lampiran yang sebelumnya kita sudah isi, sehingga diperoleh penghasilan neto fiskal.